dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Noah percaya kita semua dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Saat ini Noah mau menceritakan tentang Raja Saul. Siapa dia? Raja Saul itu adalah raja pertama di bangsa Israel. Raja Saul ini berasal dari suku terkecil di bangsa Israel, yaitu suku Benyamin. Saul ini adalah raja yang gagah perkasa, kuat dan hebat. Pada saat Saul ini sudah diurapi, ia mau ikut perang. Saat ia berperang, ia mengalahkan mereka, bahkan semua musuhnya. Ia mendapatkan kemenangan yang besar. Pada saat itu, Saul sudah merasa sombong dan dia sudah tidak percaya Tuhan. Dia merasa itu kerja kerasnya sendiri, bukan dari Tuhan. Hati-hati ya teman, itu adalah awal kejatuhan dari Raja Saul. Dan itu juga bisa menjadi kejatuhan bagi kita kalau kita sombong. Jadi teman-teman, kita nggak boleh sombong dan terus menaruh harapan kita pada Tuhan. Karena itu berkat dari Tuhan, bukan dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kenalin, aku Kak Aurel. Aku Kak Eca. Oke, hari ini kita mau ngapain ya Kak Eca ya? Kita mau ibadah nih Kak Aurel. Oke, kita mau ibadah. Siapa yang adik-adik siap menyembah Tuhan? Oke, kita siapin hati kita, duduk yang manis, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Yuk sama-sama adik-adik dalam sikap berdoa, kita mau mulai ibadah kita hari ini.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati setiap kami, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Bapa, kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu,
kami boleh merasakan hadirat-Mu setiap saat, pagi, siang, sore Tuhan kami bisa merasakan Tuhan Engkau ada di setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Kak, ada yang dengar suara nggak ya? Ada yang panggil-panggil nama? Ada Kak, Wah, siapa yang panggilnya? kayaknya Tuhan Yesus deh Kak. Oke, kita udah dengerin yuk. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lebih semangat lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
capek ya Kak? Capek Kak. Aduh. Ya udah, sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semua adik-adik boleh duduk, manis lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita jaga sikap kita. Yuk adik-adik, kita semua duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi, katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan saat ini. Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kakak yang akan sharing, biarlah firman ini bisa kami mengerti, bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya, kenalin nama kakak Kak Feli. Hari ini kakak akan menceritakan satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang raja yang sombong. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa? Kakak kasih clue ya. Dia adalah raja pertama bangsa Israel. Ada yang tahu? Masih inget gak nih? Ya, bener banget, dia adalah Raja Saul. Adik-adik siapa? Raja Saul. Kok bisa sih Raja Saul sombong? Kita dengerin ceritanya ya. Jadi adik-adik,
adik-adik, pada zaman itu bangsa Israel tidak dipimpin oleh seorang raja, tetapi dipimpin oleh seorang hakim. Ada yang bisa tebak siapa? Dia bernama Nabi Samuel, adik-adik. Ingat ya, Nabi Samuel. Tapi adik-adik, rakyat Israel itu gak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Karena melihat musuhnya ya, musuh-musuh bangsanya, semua musuh bangsanya itu dipimpin oleh seorang raja. Israel juga mau dipimpin oleh seorang raja. Mereka udah gak mau lagi dipimpin oleh hakim ya, atau Nabi Samuel. Akhirnya Nabi Samuel berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan akhirnya sepakat adik-adik kalau bangsa Israel boleh memiliki seorang raja. Dan Tuhan akhirnya memilih Saul ini untuk menjadi seorang raja. Nah, akhirnya mendengar hal itu, Nabi Samuel akhirnya melantik Saul menjadi raja dan mengurapi Saul dengan minyak. Nah, adik-adik, setelah itu akhirnya firman Tuhan datang kepada Nabi Samuel. Yaitu firman-Nya berisi bahwa Saul harus bisa melawan musuh bangsa Israel saat itu. Kira-kira musuh bangsa Israel saat itu siapa sih? Ayo, ada yang tahu? Musuh bangsa Israel saat itu adalah bangsa Amalek. Adik-adik, ingat ya, bangsa Amalek. Nah, akhirnya adik-adik mendengar hal itu, Saul nurut. Tapi ada pesan Tuhan untuk Saul melalui Nabi Samuel. Tuhan berpesan ketika bangsa Israel pergi melawan bangsa Amalek, bangsa Israel harus bisa menumpas, membunuh segalanya yang ada pada Amalek, adik-adik. Semuanya harus dibunuh, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu anak-anak, kambing, domba, lembu, unta, semuanya harus dibunuh. Itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan kepada Saul melalui Nabi Samuel, adik-adik. Akhirnya adik-adik, bangsa Israel pun pergi dan Saul mengumpulkan 210.000 pasukan, adik-adik. Kira-kira itu banyak atau sedikit? Banyak banget ya adik-adik. Nah, akhirnya mereka pergi dan mereka melawan bangsa Amalek. Nah, adik-adik, di sini kira-kira siapa yang menang? Bangsa Amalek atau bangsa Israel? Ya, yang benar adalah bangsa Israel, adik-adik, yang menang. Wah, hebat banget ya kekuatan Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel bisa menang. Tapi adik-adik, ada tapinya nih. Ternyata Saul setelah melawan bangsa Amalek, Saul membawa kambing, domba, lembu yang terbaik. Nah, emang kenapa Kak bawa kambing, domba, lembu dari bangsa Amalek? Nah, adik-adik harus ingat pesan Tuhan kepada Saul. Saul dipesankan untuk membunuh semuanya dari bangsa Amalek, termasuk hewan-hewan tadi ya adik-adik. Gak boleh semua yang ada tersisa. Tetapi Saul melanggar perintah Tuhan. Dia membawa kambing, domba, lembu yang terbaik untuk menjadi korban persembahan, adik-adik. Bahkan Saul pun membawa raja dari bangsa Amalek yang bernama Agag hidup, gak langsung dibunuh rajanya, malah dibawa hidup-hidup.
Tuhan bilang sama Nabi Samuel, Samuel, Saul tidak menaati firman aku. Samuel tidak taat sama aku. Wah, mendengar hal itu Samuel sangat sakit hati. Ya, karena Raja Saul tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya adik-adik, keesokan harinya Samuel ingin bertemu sama Saul adik-adik. Tapi ternyata Saul tidak ada di tempat. Saul malah ke Karmel. Saul membangun tugu peringatan untuk menghormati dirinya sendiri. Wah, sudah melanggar firman Tuhan ya adik-adik. Saul malah membangun tugu untuk dirinya sendiri. Wah, sombong banget ya si Saul ini ya. Nah, akhirnya Samuel berhasil menemui Saul adik-adik. Akhirnya Samuel marah sama Saul karena Saul tidak mentaati perintahnya Tuhan ya adik-adik. Akhirnya apa yang dilakukan Saul? Apakah Saul merasa bersalah? Iya adik-adik, Saul merasa bersalah atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi dia tidak merasa bersalah untuk dirinya sendiri. Dia malah menyalahkan rakyat. Saul bilang sama Samuel, iya tapi kan rakyat yang sengaja membawa kambing domba lembu yang terbaik untuk menjadi korban persembahan. Wah, Saul tidak mengakui kesalahannya sendiri. Dia malah melempar kesalahannya ke orang lain. Masyarakat Israel pun dijadikan kambing hitam sama si Saul. Wah, baik gak perbuatan Saul? Gak baik ya adik-adik. Nah, akhirnya setelah itu Samuel dan Saul pun pulang bersama-sama ya adik-adik. Dan akhirnya Samuel minta ampun sama Tuhan adik-adik. Tetapi Tuhan menyesal adik-adik. Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai seorang raja. Wah adik-adik, karena perbuatan Saul itu Tuhan sangat menyesal kenapa dia menjadikan Saul seorang raja. Dan akhirnya Raja Amalek, siapa tadi namanya? Iya, Agag. Akhirnya Agag dibunuh oleh Samuel di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya kalau Saul itu di dalam dirinya memiliki kesombongan yang sangat besar. Iya, dia memang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tetapi dia gak sungguh-sungguh adik-adik. Dia malah melempar kesalahannya ke orang lain, ke bangsa Israel adik-adik. Itu bukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah adik-adik, di sini ada yang sombong gak? Ada yang mau jadi Raja Saul? Gak ada ya, di sini semuanya ada yang sombong ya adik-adik. Nah adik-adik, kita itu gak boleh punya kesombongan. Sombong itu apa sih kak? Misalkan nih adik-adik di sekolah, aku punya mainan baru, punya tas baru dibeli mama papa. Lalu adik-adik pamer, adik-adik sombong. Lihat dong papa mama, aku beliin tas baru. Nah itu namanya sombong ya adik-adik. Gak boleh sombong seperti itu, oke? Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kakak mau pesan. Tadi di cerita tadi kita gak boleh sombong ya terhadap orang lain. Dan juga kita gak boleh melempar kesalahan ke orang lain. Dan juga jangan lupa untuk berdoa setiap hari dan baca Alkitabnya ya. Dan juga jangan lupa baca belonya. God bless you. So many things they fought for my attention. So I shift my gaze in your direction.